Pak Erik, mudah-mudahan Anda mendengar ini sebagai Menteri BUMN. Ya. Riau yang punya sumber daya alamnya Pak Erik, Pak Menteri, jadikanlah Riau juga ada di dalam sana. Hargailah masyarakat Riau. Ya. Kalaulah kita sama-sama menghitung sumber daya alam Riau, Riau berada di atasnya, tidak berada di bawahnya. Hari ini Riau sama-sama saja. Saya juga salut sama masyarakat Riau. Dibuat untuk membangun Indonesia, dia tidak pernah bertanya. Tapi tak kalah dia memperjuangkan haknya, mengapa pula pemerintah pusat kepanasan? Hah? Selama ini Riau memberikan sumbangannya. Riau tak pernah marah, tak pernah bertanya di mana kalian buat duit kami ini, dibangun untuk apa. Sekarang orang Riau akan menuntut haknya, bahwa hasil alam Riau itu untuk pembangunan Riau, untuk anak-anak Riau. Kok orang ini menjadi kepanasan badannya gitu loh. Tapi tak kalah dia berjuang untuk kesejahteraan masyarakatnya, untuk ke perekonomian masyarakatnya, itu yang saya dukung. Tapi dalam masalah adil, bercerita tentang Anda sampaikan tadi, saya tak ikut di sana. Tapi tak kalah dia berjuang dengan untuk kemakmuran masyarakatnya, karena berada di bawah garis kemiskinan, saya berada di depan atau di belakang Pak Adil. Memang masyarakat Meranti itu dia lebih dekat ke Malaysia. Beliau ngomong untuk mata pelajaran mereka kan mungkin dia lebih ke Malaysia, hanya 1 jam membutuhkan, dibandingkan dia pergi ke Pekanbaru membutuhkan waktu sekitar 6 jam. Oleh karena itu Meranti kemarin mengekspos data kemiskinannya lebih kurang hampir 41.000 yang mengangguran, lebih kurang, memang cukup banyak. 41.000 berarti 27% dari masyarakat dia. Ya. Boleh jadi lah ya. Tapi kalau saya menilai lebih daripada itu. Lebih dari itu. Karena kita tak pernah jujur lah. Mengapa engkau tak pernah jujur? Itulah dulu. Ya enggak ya? Iya. Sekali lagi, Asri Auzar hanya masyarakat pinggiran, orang kecil, cuma bisa mengajak kita semua Provinsi Riau. Mari kita bersama-sama menuntut hak kita. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Inilah saatnya kita bersama-sama, tidak makar, tidak melakukan tindak pidana, hanya menuntut hak kita. Sumber daya alam kita diambil, dikuras, dihabiskan, tidak dibalikkan ke kampung halaman kita. Berapa mirisnya perasaan kita. Bagaimana nanti anak cucu kita bertanya, Datuk, kampung kita ini kan kaya dulu tuh, sekarang kok jadi miskin? Kok tak ada lagi tuh? Udah habis dikuras nak cucu. Haruskah begitu jawab kita? Sebelum jawaban pertanyaan ini muncul ke benak kita, mari kita bersama-sama. Jangan ada lagi di antara kita saling menyalahkan, tapi kita harus saling membantu, saling menunjang, saling memberikan informasi yang baik untuk pembangunan Provinsi Riau yang kita cintai ini. Ini enggak? Ya, itu tadi perjuangan dari Bupati Meranti. Ya bukan hanya Pak Bupati Meranti saja, khususnya di Provinsi Riau yang kaya sumber daya alam, ya kita harus bangkit gitu. Nah, kita berbicara tentang BUMD yang ada di Provinsi Riau sendiri. Ada beberapa BUMD, PT PER, PT PIR, terus Rio Petroleum. Kalau Ongah melihat sendiri, bagaimana dengan BUMD yang ada di Provinsi Riau saat ini? Izinnya, saya tidak membicarakan dulu BUMD yang ada di Provinsi Riau, tapi BUMN yang ada di Provinsi Riau. BUMN yang ada saya di belokkan Provinsi sedikit. Riau. Belokkan sedikit. Boleh. Oh, sangat boleh. Boleh ya? Boleh ya? Boleh. Podcast ini kita bebas. Boleh ya? Boleh. PT PN 5 hampir 200.000 hutan kita digarap, jadikan kebun. Riau dapat apa? Riau dapat apa lagi? 200.000 ya? Dulu, semasa saya berapa tahun belakangan dulu, 10 tahun belakangan, orang Riau menjadi komisaris di sana. Hari ini sudah tidak ada lagi.
kemana orang Riau? Kemana orang Riau? Kemana orang Riau? Kalian buat. Pak Erik, mudah-mudahan Anda mendengar ini sebagai Menteri BUMN. Ya. Riau yang punya sumber daya alamnya Pak Erik, Pak Menteri, jadikanlah Riau juga ada di dalam sana. Hargailah masyarakat Riau. Ya. Karena kami punya kampung ini. PHR, Pertamina Hulu Riau. Enggak masih ingat pidato Pak Jokowi? Ya. Masih ingat kah? Saya udah agak samar-samar. Pak Jokowi berpidato secara gamblang. Mm-mm. PHR Pak Pertamina Hulu Riau ini akan beroperasi di Riau. Saya sampaikan kepada masyarakat Riau. Nanti komisaris PHR saya pastikan ada orang Riau. Jajaran direksinya juga ada orang Riau. Itu presiden loh. Ya. Saya mengingatkan kembali. Di mana orang Riau sekarang? Kemana dia? Mana? Dan di mana dia? Ini Bapak Presiden loh yang menyampaikannya. Apakah kita masyarakat yang kurang gigih memperjuangkan ini, yang tidak mau memperjuangkan ini, atau suka menerima apa adanya? Betul. Kita kan tidak bisa juga salahkan ini ke pemerintah pusat. Ya. Karena kita tidak pernah berjuang untuk ini, memikirkan ini, karena yang bukan duduk itu bukan kita. Tidak mau kita ikut memikirkannya. Ya. Makanya sekali lagi Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, pidato Pak Jokowi masih bisa buka-buka. Beliau menyampaikan akan menempatkan putra Provinsi Riau berada di direksi dan berada pula di komisaris. Mudah-mudahan dengan podcast ini terbuka hati. Ya. Pak Erick Thohir, saya mengingatkan karena itu pidato kepala negara. Dua. Setelah PTPN 5, PHR. Ada lagi kalau tidak salah saya yang bekerja di sini ini. Dua lagi BUMN, lupa aku namanya. Tidak. Orang Riau juga tidak ada di sana. Komisaris pun juga tidak ada di sana. Ya. Artinya apa? Sekali lagi melalui ini saya menghimbau kepada kita semua. Jangan berharap kita yang duduk baru kita berjuang. Siapapun orang Riau yang duduk yang kita anggap layak untuk memperjuangkan hal-hal yang semacam ini, mari kita dukung. Kita perjuangkan. Jadi kita jangan melihat ininya dulu ya, penting perjuangan mereka. Kita jangan dulu bahwa kita yang duduk baru kita berjuang, janganlah. Harus berjuang dulu. Jangan duduk. Berjuang dulu. Siapa yang duduk silakan mewakili Provinsi Riau. Nanti baru dia bekerja, baru kita tuntut. Anda duduk, kami perjuangkan. Di mana hasil Anda? Kalau Onga sendiri melihat yang ada di pemerintahan pusat ataupun perwakilan kita yang ada di sana. Di sana Senayan. Di Senayan. Terus. Iya. Apakah mereka memperjuangkan juga hasil minyak bumi ini? Allahu a'lam bishawab. Itu dengan caranya sendiri mungkin. Iya. Sahabat-sahabat saya, abang-abang saya yang duduk di Senayan, juga saya harap melalui ini, mari kita berjuang bersama-sama. Bawa kami berjuang, bapak-bapak yang di Senayan. Tunjuk ajar kami. Ya kan? Ya, betul. Riau sekarang berada di titik nadir yang paling menyedihkan. Sumber daya alam kita dikuras, kebun kita tanpa izin ada sekian juta hektar, hutan kita dijadikan HTI. Adakah orang Riau di sana? Allahu a'lam bishawab. Itu BUMN. Sedih memang. Sedih. Kemarin kan sudah saya sampaikan ingat. Betul. Alhamdulillah disambut sama Pak Adil kan. Iya. Balik kita ke BUMD yang ada di Provinsi Riau yang sudah sampaikan. Ada apa nama tadi? Ada PT PER, ada PT PIR,
Ada Rio Petroleum. PIR itu perusahaan Investasi Riau. Ya, betul. Satu lagi apa? Perusahaan ekonomi kalau salah. Ekonomi Ya. kerakyatan. Ya, ekonomi kerakyatan. Ya, ekonomi rakyat ya. Ya. Ada Bang Rio kan juga termasuk BUMD nih. BUMD. Iya. Ada PT Rio Petroleum juga. Rio Petroleum. Selama saya berada di DPR, Iya. sumbangsih orang ini selain Bang Riau boleh dikatakan tidak ada. Ya, Minta maaf ya. Belum. Ya, Belum ada sumbangsihnya. sumbangsihnya. Hmm. Ya, kalaupun ada, ya sangat kecil lah. Ya. Tapi syukur-syukur mereka ini bisa hidup lah. Syukur-syukur. Syukur-syukur bisa hidup. Mengapa demikian? Nah, di sini saya nggak. Saya bedakan dengan BUMN. Yang mengelola ini adalah anak-anak Riau sendiri. Oke. Cuma kita memberikan dorongan kepada mereka. Riau Petroleum PI yang 10% akan diberikan kepada mereka melalui mereka. Ya. Kalau tidak salah saya udah hampir 10 tahun belum ada dapat. Belum ada dapat. Riau Petroleum nggak ya? Ya. Karena yang bekerja sama dengan Pertamina Hulu Riau itu BUMD-nya adalah Riau Petroleum. Rio Petroleum. Kalau nggak salah saya. Direkturnya siapa sekarang lupa saya. Ya, kalau PT PIR, pernah sesama tahu kan, PT PIR ini pernah menanjak nggak? Ya. Pernah menanjak. Betul. Sehingga utang dari Riau Airline Oh, diambil oleh PT PIR ini, masih ingat nggak? masih. PIR itu ya? Iya, PIR, PIR ya? PIR. PT PIR, ya kan? Nah, hari ini apa kabarnya BUMD ini? Karena mereka juga tidak pernah terbuka untuk umum. Padahal ini perusahaan daerah, perusahaan masyarakat Riau, Ya. harus melakukan keterbukaan sebenarnya. Terobosan-terobosan yang dilakukan oleh mereka ini juga kurang. Itulah bagi saya untuk BUMD. Karena saya BUMD ini susah saya mau ngomong sedikit. Sangat susah sedikit. Ruang lingkup saya tidak melebar ya kan? Mengecil dia. Karena di sana sini itu yang berada itu orang-orang Riau juga, ya. Jadi agak susah ya. Susah. Biarlah waktu yang akan menjawabnya. Iya. Baiklah Bang. Itu tadi bincang-bincang kita penonton channel 1. Kita berharap bahwasanya pemerintah melihatlah keadaan Provinsi Riau agar bisa mendapatkan sesuatu yang adil dan transparansi pada khususnya bagi kita semua gitu loh. Bukan begitu nggak? Betul. Dia begini nggak? Kata penutup. Kalau kita diam, dianggap oleh mereka kita setuju. Kalau kita bergerak bersama-sama, menuntut bersama-sama, mengorbankan apapun yang kita miliki, sekalipun dalam penjara kita siap untuk Provinsi Riau yang kita cintai. Itu baru. Iya, luar biasa sekali. Kepada Pak Adil, teruslah berbicara. Iya. Keluarkanlah bicara. Mau benar, mau salah, saya tetap berada di belakang Pak Adil. Karena dia yang hari ini sanggup berbicara itu. Nanti saya minta kepada bupati-bupati yang lain juga berbicarakan ini. Ya. Baiklah. Tunggu. Oh, ada lagi? Serentak kita nggak? Baik. Serentak. Kalau kita tak serentak, saya pastikan orang pusat menganggap kita tidak kompak. Kesinilah masuk pintu masuknya mereka. Betul. Mari kita bersama-sama, mari kita bersatu padu menuntut hak kita, karena hak itu wajib kita memperjuangkannya. Kalau tidak kita memperjuangkannya, siapa lagi? Akan kita wariskan perjuangan ini kepada anak-anak cucu kita yang akan datang demi Provinsi Riau yang kita cintai. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.